Terus apakah mimpi basah ada tanda-tandanya? Iya, orang yang mimpi basah udah ada tandanya. Maka tampang-tampang mereka yang klimis, tidak ada jenggot. Apalagi di Arab jenggot itu mudah keluar. Tidak seperti kalian ya. 30 tahun pun jenggotnya cuma satu. Maka di sini tidak semua orang dilihat anuknya. Maka seperti Atiyah Al-Quradi tidak ada jenggot dan usia-usianya seperti kalian. Nah, ini sudah balik apa belum? Maka tidak ada pertanyaan umurmu 15 tahun atau belum? Tidak ada. Atau sudah mimpi basah apa belum? Maka dilihat tidak ada kawat lewat. Tumbuh kawat penggal. Lihat bagaimana pada saat itu. Dan ini adalah balasan dari pengkhianatan. Maka qadarallah ma syafa'al. Jika Allah tidak menolong mereka, maka mereka Bani Quraidah akan menyembelih kaum muslimin dan paling jahat daripada yang lainnya. Maka di sini Allah tukar keadaan. Mereka yang dibantai oleh kaum muslimin. Maka dikatakan fakana man ambata kutila waman lam yambut khuliya sabiluhu. Maka dilihat ternyata yang tumbuh kawat dipenggal dan yang tidak tumbuh kawat tidak dipenggal. Fakuntu fi man lam yambut fa khuliya sabili. Dan aku dulu dilihat belum tumbuh, maknanya belum balik. Maka dibiarkan aku untuk hidup. Maka ini pengakuan dari Atiyah Al-Quradi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan Imam Ahmad, semuanya dari jalan Abdul Malik ibni Umair dari Atiyah Al-Quradi. Maka sanad ini sanad yang sahih, dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi, hada hadisun hasanun sahih. Maka dari hadis sahih ini menjadi pendalilan bagi kita 3 perkara tentang permasalahan seseorang dianggap sudah balik. Bagi laki-laki tapi, pertama, jika tidak terdapat tanda-tanda cukup 15 tahun. Kedua, jika telah datang tanda sebelum 15 tahun, dia berusia 13 tahun tapi sudah mimpi basah, the wet dream, maka sudah balik walaupun 13 tahun. Dan yang ketiga, belum mencapai 15 tahun, baru 14 tahun, tidak mimpi basah tetapi mulai garuk-garuk di daerah spot yang spesial, yang hotspot, garuk-garuk. Ibunya nanya, apa sih kau cok, ucok, garuk-garuk terus di daerah itu. Gak tahu nih bu, kayak kawat keluar. Wah, kau sudah balik berarti. Maka hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari kisah Atiyah Al-Quradi. Kemudian perkara yang terakhir itu tadi laki-laki. Lalu kalau perempuan bagaimana? Apakah sama alamatnya mimpi basah? Tanya kepada perempuan. Tanya kepada ibu kau. Ini masalah ilmu. Bu, tadi aku pelajaran tentang buluk. Mau nanya bu, boleh? Boleh. Tadinya tenang aja, ibunya lagi nyapu. Ibu, waktu kemarin muda mimpi basah nggak bu? Wah, sapunya yang tadinya dia nyapu lantai jadi nyapu kakinya anaknya. Kurang ajar, tidak punya adab. Alhasil perempuan juga ihtilam. Dan perempuan juga sama, tumbuh tidak kawat tapi kabel. Dan begitupun untuk perempuan ada tambahan. Kalau sudah berusia 15 sama. Namun belum berusia 15 ada tanda lain yang tidak keluar tanda-tanda ini kepada laki-laki. Apa itu? Tambahan untuk perempuan sama tadi 3 masuk. Maka tambahan untuk perempuan juga al-haid. Maka untuk unsa bulugnya seperti laki-laki 3 jenis.
Namun ditambah perkara yang keempat, keluar haid. Seperti datang di hadis Aisyah, la yaqbalullah salata haidin illa bikhimar. Maka hadis ini datang dari berbagai jalan, kesimpulannya sahih li ghairih atau paling sedikit hasan li ghairih. Telah disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah di kitabnya Al-Irwa, dan Ibnu Baz juga di hadis di Majmu' Fatawanya, meskipun dari banyak jalan yang dhaif. Maka poin pendalilannya di sini, la yaqbalullah salata haidin illa bikhimar, bahwa Allah tidak menerima salat seorang perempuan yang haid kecuali dengan khimar. Maka dia menggunakan khimar. Dan makna khimar di sini adalah jilbab. Maka perempuan yang sudah balik karena haid, ini dia poin pendalilannya. La yaqbalullah salati haidin illa bikhimar. Seorang perempuan tidak diterima salatnya bagi yang sudah haid, bimakna qad balago, kecuali dengan menggunakan khimarnya. Faja'alaha mukallafatun bil haid. Maka di dalam hadis ini dijadikan mukallaf dikarenakan wajib sholat padanya dengan apa? Dengan haidnya dia. Idan idha hadat imra'ah walau lam yakun umruha illa asra sanawat fahiya baligho. Maka perempuan jika usianya baru 10 kemudian sudah haid, maka dia telah balik. Dan untuk para perempuan berbeda dengan laki-laki dari segi biologis. Biologisnya laki-laki kama dzukira fil hadits khamsata asr, di dalam tahtalim wa idalam tujad asy-sya'r. Walakin imra'ah qad rubama asra sinin au tis'ah wa hakadha khosatan banatil arab. Badannya besar, hormonnya kuat, maka dia umur 9 tahun, 10 tahun, seperti anak-anak kita dan anak-anak Arab yang lain. Dan dulu Aisyah dinikahi Nabi kapan? Qoblal hijrah bisanatain 6 tahun. Kemudian tabanna setelah 2 tahun hijrah. Maka setelah 3 tahun, 4 tahun yang jelas umurnya sekitar 10 tahun, 9 tahun, maka Nabi memasuki dia di Madinah seperti seorang istri. Menandakan bahwa umur 9 tahun, 10 tahun sudah balik dan sebagainya. Maka ini syarat untuk perempuan. Lalu bagaimana mereka orang-orang yang masih kecil? Seperti Muhammad, Abdurrahman, Hudzaifah dan yang lainnya di sini. Kalau kita lihat mereka salat berjamaah Ramadan pada puasa. Lalu bagaimana kedudukan dia di sisi Allah? Maka as-saghir alladzi lam yablugh lam yajib alaihi as-shalah wala siyam. Maka pembahasan kita surut wujub al-bulugh. Idan idza qabla al-bulugh lam yujib alaihi as-siyam. Tapi awas mendengar ucapan kita ini fursah. Menjelang Id, istri-istri kita yang Arab pun sudah mulai belajar makanan Indonesia, bikin kacang bawang digoreng jam 3. Harum. Dia mikir, Muhammad, aku kan belum balik, nyoba pun gak apa-apa. Akhirnya dia makan di dapur, ibunya goreng, dia makan di dapur. Insya Allah gak kayak gitu ya. Di sana ternyata ada kue bolu untuk Ramadan, karena besok Ramadan. Juga habis digerogoti bagian atasnya, toppingnya yang coklat Black Forest. Ternyata si Hudzaifah di pojok lemari, hitam semua bibirnya, makan Black Forest. Hei Malak, takul hada, anak belum balik. Maka insya Allah permasalahan anak-anak kecil yang ada di ma'had ini
puasa Ramadan, puasa, latihan. Salat berjamaah, salat. Maka jangan mendengar hadis ini kemudian besoknya kalian ba'dal fajar mendengkur. Mana sih Abdurrahman, Hudzaifah, Muhammad? Tidur. Kenapa? Katanya pas dibangunkan, bukan wajib bagi saya. Maka awas, jangan sampai seperti itu. Hukumnya di dalam Islam, as-shaghir yang belum balik, maka tidak diwajibkan sholat dan berpuasa. Dan tidak mendapatkan pahala. Dan kalian tidak mendapatkan dosa. Kan tadi rufi al-qalam an salas, itu dalilnya. Namun, meskipun kalian begitu, berhak bagi kami untuk memukul kalian jika kalian tidak melaksanakan sholat. Masuk kepada dalil yang lain. Maka kita biarkan anak-anak kita yang belum balik untuk melaksanakan sholat wajib dan puasa yang wajib min bab istidad, latihan, agar nanti di saat dia balik dia sudah otomatis melaksanakan kewajiban yang berat. Sholat 5 waktu itu berat bagi orang-orang yang berat. Maka orang-orang yang kita lihat baru-baru bulug, SMA, dan kita juga dulu pernah merasa muda, maka kadang-kadang belang. Sholat fajarnya sholat karena mau sekolah. Kita bangun dari sebelum fajar jam 4 murojaah. Tidak seperti kalian tidur jam 4. Padahal hanya sekolah di SMA, SMP. Maka jam 4 sudah bangun menghafal sejarah, menghafal IPA, IPS, rumus-rumus fisika dan sebagainya. Jam 4. Sekolahnya nanti jam 7. Sudah terbiasa seperti itu. Makanya kalian apalagi belajar agama jam 4 bangun salat malam di pondok ini dan adzan awal dan menghafal Al-Qur'an sangat baik. Maka di sini dalam pembahasan fikih dibiarkan melaksanakan sholat, bahkan diperintah. Karena yang pertama balik seperti kami dulu juga, mungkin sholat fajar sholat, duhur sholat karena pulang sekolah, asar lalai. Mungkin lagi di studio latihan band, besok manggung apa dan sebagainya, maka lupa terlewat, tahu-tahu maghrib. Karena tidak terdengar dengan suara yang ada, adzan tidak terdengar. Maka belang-belang, sudah balik padahal masih belang-belang. Seperti zebra cross, fajar salat, duhur salat, asar tidak, maghrib salat, isya lewat. Seperti itu. Namun mulai dari sekarang antum latihan salat berjamaah, insya Allah setelah balik tidak ada seperti itu lagi. Maka mana pendalilan bahwa kalian meskipun belum balik, tetapi permasalahannya di sini sudah harus melaksanakan sholat seperti hadis yang datang dari Sabroh, dari 2 hadis, dan juga Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, murrus sabi au murrus sibyanakum bis shalah idza balagha sab' wa idza balagha asra sinin fadribuhu 'alaiha. Maka perintahkanlah anak kamu di usia 7 tahun. Nah, mulai usia 7 tahun diperintah salat. Muhammad kam umruk tis'ah. Nah, berarti sudah lewat. Diperintah salat. Dan jika mencapai 10 qad balag asr. Nah, mulai bawa asok. Masih tidur ba'dal fajar dipukul. Bangun. Salat berjamaah. Wa anta Abdurrahman kam 11. Idan asok. Idza matusalli la taqul ana marid. Maka hadis ini barakallahu fikum, hadis yang hasan, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud atau Tabrani dan yang lainnya dari Sabroh. Dan jalan yang kedua dari Abdullah bin Amr bin Al-As dari jalan Amr bin Su'aib an Abih an Jiddih, dan ini adalah silsilah hadis yang hasan. Maka dengan ini selesailah pembahasan kita dan murajaah. Maka mulai dari esok hari insya Allah kalian murajaah. Kalau tidak, bernasib seperti hari ini dipukul. Dan yang kedua, dihafal matan. Maka selesai pelajaran tentang
bagaimana cara mengetahui bulug. Untuk laki-laki ada berapa? Mengetahui bulug. Ada 3. 3 untuk laki-laki. Dan untuk perempuan tambah 1, jadi ada 4 untuk perempuan. Benar. Jadi syarat untuk laki-laki 3 dan untuk perempuan 4. Harus diingat itu. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta